Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raka Alkindi dengan NIM 24115330017, Departemen Informatika Angkatan 2024 UNAD. Saya akan melaksanakan ujian akhir praktikum algoritma dan pemrograman landasan pengampu, yaitu Bapak Dr. Wahyudi STMT. Berikut tutorial membuat aplikasi yang saya buat berjudul pemesanan perumahan Alkindi. Pertama-tama kita buat new class di sini menggunakan Windows Builder. Lalu kita namanya dengan ujian akhir praktikum. Lalu finish. Baik, pertama-tama kita akan buat desainnya terlebih dahulu dengan masuk ke menu desain. Ini ukuran ini bisa kita sesuaikan. Kira-kira saya membutuhkan itu ini. Lalu langsung saja kita buat, kita bikin ininya jadi letaknya itu jadi absolute layout agar bisa dipindah-pindah. Layout, absolute layout. Nah, lalu kita langsung saya bikin judulnya, yaitu yang label perumahan ini. Kita buat ukurannya jadi 20 dan kita bold. Ya, terpotong, kita panjangkan. Lalu kita buat JLabel. Ini kita namanya dengan harga rumah. Lalu kita buat ini menjadi Times New Roman. Nah, kita panjangkan biar tidak terpotong. Nah, lalu kita buat lagi JLabel dengan nama uang muka atau DP. Sama kita buat juga ini jadi Times New Roman dengan ukuran 11. Nah, terpotong, kita panjangkan. Lalu kita buat lagi label dengan nama bunga KPR. Ya, bunga KPR lah dulu ya. Jadi nanti ini tuh kita inputin nilai harga rumahnya tuh uang muka, baru bisa kita hitung persentasenya ditentukan oleh bank, pihak bank. Uang KPR dalam persen. Nah, sama juga kita lakukan hal sama itu dengan membuat ini menjadi Times New Roman. Lalu di bawahnya juga kita buat ini jangka waktu, kita membutuhkan jangka waktu. Kita buat di sini jangka waktu cicilan 4 tahun lah ya. Tahun kedua. Lalu kita buat JTEX plotnya dulu biar bisa kita susun. Di sini saja.
Lalu ini kita apa saja biar ukurannya sama. Lagi kalau ini terlalu mepet, pendek sedikit, sepertinya segini cukup. Lalu setelah itu kita bisa membuat sebuah tombol yang akan menghitung. Contohnya di sini kita akan membuat tombol simpan atau tombol simpan data. Ini kita copy paste juga biar ukurannya sama. Ini kita paskan. Nah, sudah. Lalu kita atur jaraknya agar tidak terlalu jauh. Lalu kita paste lagi. Merasa ini kurang rapi, kita geser ini sedikit ke tengah. Lalu sempit ke samping. Artinya nanti saja kita rapikan. Selanjutnya kita akan menggunakan belum, kita harus membuat hasil outputnya dari penghitungannya itu dulu. Ini cicilan per bulan. Cicilan per bulan. Lalu di sini juga menggunakan text field untuk outputnya. Letakkan saja di bawah sini. Sama panjangan biar lebih rapi. Nah, ini kita namai dengan hitung cicilan. Nah, kita namai ini dengan button hitung. Lalu ini kita namai dengan button simpan data lah. Simpan data. Ini kita buat jadi button simpan saja biar lebih singkat nanti dalam pengkodingan, dalam memasukkan kode program. Lalu ini kita buat jadi button hapus data. Lalu di sini juga kita buat jadi button hapus biar menghemat waktu nanti. Nah, ini bisa kita warnai jadi warna hijau karena dia akan menghitung. Karena warnanya warna hijau. Lalu ini button hapus kita warnai dengan warna merah. Color red. Lalu kita akan menggunakan scroll pane. Kira saya membutuhkan sebesar ini. Lalu kita juga membutuhkan sebuah tabel. Nah, tabel itu kita isi dengan di sini ada tentunya cicilan. Dan ini sesuai dari urutan ini cicilan, jangka waktu, bunga KPR dan lain-lain dan seterusnya. Lalu kita insert lagi. Ini namanya kita buat namanya jadi jangka waktu. Lalu kita insert lagi.
Ini kita buat namanya jadi bunga. Ini DP. Insert lagi. Ini harga. Nah, akan tampil di bagian atas. Lalu kita lanjut merapikan ini semua. Ini harus kita panjangkan sedikit lagi nih. Ini juga kita panjangkan juga. Ini juga. Takutnya harga rumahnya mahal kan, kita bisa panjangin. Ini tadi sepanjang ini saja. Ini juga kita panjangkan tombol simpannya. Sepertinya ini kepanjangan tombolnya, takut makan banyak tempat. Sedikit lagi saja ya. Lalu ini juga bersama panjang dan rapi. Ini bisa ke sini. Ini terlalu jauh sepertinya. Ini lagi. Ini sama panjangan saja ke atas semuanya. Panjangan juga memakan banyak tempat. Nah, lalu ini kita rapikan. Itu cukup rapi sepertinya. Ini kita namanya dengan button harga, teks harga, enter. Lalu ini kita namanya dengan txt dp. Lalu ini kita namanya dengan txt bunga. Lalu ini kita namanya dengan txt jangka waktu. Ini tadi kita namanya dengan txt cicilan. txt cicilan. Setelah kita namakan semua, kira-kira tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, ini kurang rapi. Kalau kita run, tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita ke kode programnya. Baik, untuk kode program sendiri adalah sebagai berikut. Kita akan menambahkan fungsi pada hitung ini dengan membuat double agar bisa berbilang berkoma, harga sama dengan double dot parse. Nah, ini double string. Ini kita isi dengan txt
harga kurung. Nah, oh iya, kita ini ada get text, lalu double dp sama dengan double dot txt dot get text. Oh, ini ada kesalahan txtdp. Kita menamai tadi dengan p-nya besar. Tadi di nih. Nah, lalu ini kita buat double tahun dalam int saja, karena tahun pasti bulat. Tahun sama dengan integer dot parse int txt angka ini J besar kalau tidak salah tadi ya, J besar dot J text. Lalu ini ada double lagi, double bunga sama dengan double dot txt bunga dot get text. Lalu di bawahnya tuh kita buat fungsi untuk button hitungnya dengan kita buat double pinjaman. Ini kita buat jadi pokok pinjaman aja. Pinjaman ini utang nih, pinjaman sama dengan pinjaman ini berarti harga dikurang DP. Ya, harga dikurang DP. Nah, bisa. Lalu ini ada cicilan, harusnya double cicilan bunga bulanan maksudnya, bukan ya, bunga bulanan sama dengan bunga dikurang bunga sama dengan bunga di, harusnya ini kita kali 12, kita kali dengan bukan, kita bagi dengan 12 karena dia itu per bulan, bagi 12. Nah, lalu ini biar lebih rapi kita taruh di bawah saja, Ctrl X. Lalu baru kita buat ini int int bulan kemudian tahun dikali 12. Dan berarti ini harga kurang DP, harga dikurang DP. Oh ya, berarti sisa utang kan. Lalu ada bunga bulanan, bunga itu dibagi per 12.
Ya. Lalu kita lanjut ke button hitung. Button simpan maksudnya. Di button simpan ini mana dia? Ini lalu kita enter, kita buat di sini button simpan string harga sama dengan txt dot get text. Lalu setelah harga tadi kita buat di sini DP kan, string DP. Sebenarnya ini tidak harus berurutan, tapi biar saya tidak pusing saja dan lebih rapi kelihatannya, saya buat jadi berurutan. txt dot dp dot get text. Terjadi error. Oke, ini di bagian P nya sepertinya besar. Lalu string bunga sama dengan txt bunga dot get text. Lalu di sini ada string jangka waktu, sama dengan txt jangka waktu dot get text. Ada kesalahan sepertinya. Mau di bagian sini P-nya harusnya besar sepertinya. Nah, ada salah. Oh, ini harusnya di koma, lalu ada string cicilan sama dengan txt cicilan dot get text. Ini fungsi button simpan ini buat nyimpan hasil yang kita inputin tuh dalam sini. Lalu kita balik lagi ke codingan yang tadi. Ini sudah harga DP bunga jangka waktu cicilan. Lalu untuk clearnya tuh kita buat di sini juga. Tadi kan ada tabel model 1 kan, tabel model and row. Kita buat di sini new object. Kita gunakan array. Itu sebenarnya bisa langsung tadi. Saya lupa di mana letaknya itu. Ini kita gunakan array. Tadi itu ada di kurung kerangka. Di kurung kerangka tadi ada harga DP bunga jangka waktu cicilan. Nah, tadi harga
maaf ini tidak saya petik. Harga ya, tidak perlu diketik. Nah, harga bukan, menurutnya tadi seperti harga DP bunga jangka waktu cicilan. Harga DP nah, dengan harga DP bunga jangka waktu cicilan. Harga DP bunga jangka waktu cicilan. Harga DP bunga balik. Lalu ini sudah betul harusnya kan? Sudah. Lalu kita turun ke bawah. Kita buat di sini nih, buat clearnya tuh string tadi kita buat di atasnya harga sama dengan txt dan tadi kan kita buat get, sekarang set dalam kurung ini kita buat jadi kosong. Bentar, ini txt dot harga set text. Hari ini kesalahannya di bagian besar. Mana? String harga sama dengan txt harga dan oh iya, ini tidak pakai string, langsung saja kita buat jadi itu pakai string ya. Kita ternyata dia ada typo, string harga kemudian ini harga ya, ini coba kita tidak usah pakai string karena ini set. Oh iya, tidak bisa sepertinya. Ini coba kita hapus dari sama dengan nggak berhasil ya. Coba kita run sebentar. Belum bisa sepertinya. Kita harus masukkan ada programnya terlebih dahulu untuk mengecek semuanya. Nah, ini gantung jabatan hitungnya. Ini ada yang kurang di button hitung, ada bagian kita lanjut dulu saja. Jadi kita di string
Lalu ini ada txt.xtdp dot set text. Lalu di sini juga kita buat txt bunga dot set text dot set text ini ada yang kosong. Ada txt jangka itu dot set text. Di sini ada txt kecilan dot set Nah, lanjut kita ke button hapus. Di button hapus ini fungsinya tuh buat hapus nilai input yang udah masuk di sini. Lalu ini kita pilih dulu sini, atau kita taruh di bawah saja. Nah, kalau kita run kan, ini kita run berarti itu nanti kita tekan button simpan nih, lalu dia akan pindah ke sini, bagian sini. Nanti kita coba menjalankan codingannya, tapi kita perbaiki dulu kode program yang ada error sedikit. Ini errornya di bagian, coba kita selesaikan dulu semua kode programnya. Nanti kita lihat di mana errornya. Kita pindah lagi ke atas. Ini di button hapus. Enter. Di sini kita buat int pilih baris select sama dengan double get oh. Nah, bisa. Lalu kita gunakan logika if agar dia itu ada kejadian yaitu select row ini coba min 1. Kalau if ini di sini ada kurung kerawal, di sini ada else, ini kurung kerawal if else, ini ada select. Ini
like. Hmm, ada di bagian sebentar saya coba lihat lagi. Sudah, coba kita selesaikan dulu kode programnya. Else buka konkur awal, enter. Aduh, ya, ini dot name set message ya apa buat kalimatnya ini kalau dia salah klik, misalnya dia belum nentuin barang yang mau dihapus, nanti dia akan keluar tulisan pilih baris yang akan dihapus. Lalu di sini juga kita bisa buat ini kesalahannya di bagian lanjut dulu saja. Nah, di bagian ini juga bisa kita buat peringkatan. Lalu baru kita masukkan perhatian ini dan warning message. Ini tutup koma. Nah, udah semua button coba kita run. Error. Begini hitung cicilan ternyata tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya harus kita panjang sedikit lagi. Jadi tampilannya sudah terpotong. Nah, kalau ini kita rubah apa dia menjadi bold. Plain. Kita run. Nah, sudah tampilannya sudah rapi. Nomor bulan kenapa dia jadi bold ya? Plain. Nah, kita lihat lagi dengan umurannya. Nah, sudah rapi semua. Lihat lagi tadi tombol button hitungnya tidak bekerja. Oh, ini kurang. Oh iya, yeah. TXT cicilan belum. TXT cicilan
Taruh aja saya hilang. Oke, sudah terlihat lagi wajah saya. Set X ring ya. Format. Nah, ini ada format. Ini jatuh dalam persen ya. Cicil ini, nah, mana dia? Persen. Lalu cicilan. Oke, bisa. Teks cicilan. Oh, ini kurang titik komanya. Terjadi error. Bagian ini tadi screen besar. Kan ini error di bagian teks cicilan string 2. Ya, kita coba lanjut dulu saja. Get accept. Ini kayak perulangan gitu, kayak if logikal kayak gitu. Lalu kita buat kalau panjang, kita paste di sini. Oh, di sini kita kalau ini kalau dia salah kayak input tidak dikenal, tidak valid saja, valid. Lalu di sini kita buat apa ada dua ini error. Hasil sedikit ini menjadi valid. Lalu di sini maaf terpotong tadi videonya. Lalu buat ini koma ya kurung, dari sini ada titik koma, tidak valid, error message. Ya, dan nah, ini salahnya di bagian teks dari cicilan set.
Jangan double. Oh ya, ini kita belum membuat cicilan. Maaf. Cicilan, double cicilan, jangan. Jadi kalau cicilan itu berarti itu perkiraan tuh ini pokok pinjaman tadi kan, berarti pokok pinjaman itu total utang kita, pokok pinjaman dikali bunga bulanan. Ini harusnya dibagi ini orang bukan orang kesalahannya di bagian ini maaf saya typo, ini catch. Nah, kita jadi saya memiliki kekuatan mengendali waktu. Saya kembali ke masa lalu menampilkan ini lagi. Ini catch. Ya ampun, saya belum membuat try. Astagfirullahaladzim. Try. Udah. Ingatan saya sudah membuat try, karena belum. Ini ini salahnya di message dialog. Ini oh ya, ini satu lagi kurang nih, harusnya dia ada 3 kan. error lebih bagus. Nah, sudah tidak ada kesalahan pada kode program di sini, langsung saja kita run.
terjadi error di tombol simpan data. Ini ada kesalahan di nah tadi terlalu besar angkanya. Coba ini tambah hapus cuma bisa, saya kalau hapus itu harusnya cuma bisa di bagian sini, sedangkan kita untuk menyimpan datanya masih terjadi error. Oh, yang kesalahan itu di bagian sini. Tuh ya. Tadi tabel 1 saya salah menginput di bagian sini. Tabel model sama dengan new default terjadi error lagi di ini. Jadi setelannya sebenarnya saya terubah setelan. Sudah. Bismillah, coba kita run. Harga rumah yen PR2 kan. Aduh, jadi error lagi kawan-kawan. Bagian jadi ini ada kesalahan di bagian sini. Itu harusnya saya ini new default bentar, saya sebenarnya butuh minum. Nah, rasanya di sini kan ada tabel, ada set model tabel
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, untuk video review aplikasi yang saya buat mungkin ada di video lain karena video ini sudah terlalu panjang. Cukup sekian dari video praktikum saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.